Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang keempat, siswa mampu mengklarifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Yang keenam, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ayo mengamati gambar berikut ini. Berikut adalah beberapa contoh bentuk usaha. Yang pertama adalah usaha mesin fotokopi. Yang kedua, usaha pangkas rambut. Yang ketiga, usaha bengkel. Dari ketiga jenis usaha ini, pasti memiliki sumber daya dan peralatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Contohnya saja pada usaha fotokopi. Mesin yang terdapat pada alat fotokopi tersebut ada yang didatangkan dari luar negeri. Yang kedua, pangkas rambut. Itu alat pemangkas rambut atau guntingnya ada juga yang berasal dari luar negeri. Yang terakhir, perbengkelan. Alat-alat yang berada pada usaha bengkel tersebut ada barang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Misalnya seperti ini. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Atau berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Anak-anak ibu bisa menambahkan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang 3 jenis usaha yang terdapat pada gambar di atas. Tuliskan kesimpulanmu dari hasil diskusimu. Jawabannya, setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang dapat kamu temukan di lingkungan rumahmu. Jawabannya, warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Jawabannya, saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih cepat. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya.
Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di bawah? Jelaskan. Usaha fotokopi. Yang pertama, mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Yang kedua, kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Yang ketiga, sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Usaha potong rambut. Yang pertama, mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Yang kedua, kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Yang ketiga, sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Bengkel. Yang pertama, perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Yang kedua, sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Anak-anak ibu, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Anak-anak ibu, berbicara mengenai ekspor dan impor, kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan.
ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliaran rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model, dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jawabannya, yang pertama merupakan hasil dari perkebunan, yaitu kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Yang kedua, perangkat elektronik. Yang ketiga, tekstil. Yang keempat, kulit dan produk olahannya. Kelima, batu bara. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya, minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Amati gambar berikut ini. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut ini. Anak-anak, kira-kira prediksi sementara kita yaitu yang pertama, pada benda pensil itu prediksinya tidak ditarik oleh magnet. Yang kedua, peniti prediksinya ditarik. Yang ketiga, penghapus prediksinya tidak ditarik. Keempat, paku prediksinya ditarik. Yang kelima, penjepit kertas prediksinya ditarik. Keenam, sisir prediksinya tidak ditarik. Ketujuh, gunting prediksinya ditarik. 8. Batu prediksinya tidak ditarik. 9. Kayu prediksinya tidak ditarik. 10. Daun prediksinya tidak ditarik. 11. Karet gelang prediksinya tidak ditarik. Dan 12. Kaca prediksinya tidak ditarik oleh magnet. Nah, sekarang anak-anak ibu, untuk membuktikan prediksi kita, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Anak-anak ibu, sekarang perhatikan pada tabel berikut ini. Di sini berisikan tujuan percobaan dan langkah-langkah percobaan. Anak-anak ibu bisa baca tabel berikut ini dengan cermat sebelum melakukan pembuatan laporan hasil percobaan. Anak-anak ibu, kira-kira laporan percobaannya seperti ini ya. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui
benda yang bisa dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Untuk alat dan bahannya yaitu magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Yang ketiga, amati apa yang terjadi. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, anak-anak, ini adalah hasil percobaannya. Bisa disajikan dalam bentuk tabel. Kesimpulannya adalah benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet, sedangkan benda logam dapat menempel dengan magnet. Dan benda-benda tersebut ada yang menempel dengan magnet dan tidak dapat menempel dengan magnet. Benda yang dapat menempel dengan magnet itu disebut dengan benda logam ya anak-anak, sedangkan benda yang tidak dapat menempel pada magnet itu disebut dengan benda non-logam. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Komponen pada daftar riwayat hidup itu diantaranya ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan hobi. Dengan komponen ini, anak-anak ibu bisa membuat daftar riwayat hidup untuk mendaftarkan diri menjadi panitia pada cerita di atas. Anak-anak ibu, tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.